Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita silakan masuk kita. Silakan duduk. Ada yang bisa Ibu bantu kita? Iya Bu, seperti yang udah disampaikan kemarin, kita pengen lanjutkan cerita tentang permasalahan kita di Ibu. Oke, terima kasih ya kita. Kita sudah amanah untuk memenuhi janjinya untuk datang kembali menemui Ibu ya, seperti yang Ibu sampaikan kemarin. Dan juga kita sudah bicara banyak sama Ibu ya Nak, sudah melakukan konsultasi, di mana kemarin itu kita mengungkapkan perasaan ataupun permasalahan yang kita rasakan sama Ibu yang terkait dengan minat belajar kita ya Nak ya. Minat belajar kita yang rendah, motivasi belajarnya, keinginan kemauan belajar kita yang disebabkan oleh faktor keluarga kemarin ya, faktor keluarga, dari lingkungan teman kita, dan juga di kelas dalam artian penyesuaian diri kita di kelas. Oke, untuk itu sekarang apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan setelah kita melaksanakan kegiatan konsultasi kemarin? Ya Bu, setelah konsultasi kemarin, kita udah coba seperti yang disampaikan kemarin ya Bu, seperti kurangnya minat belajar, kurangnya motivasi, kurangnya dukungan dari keluarga juga Bu, karena faktor dari teman juga, seringnya main HP. Jadi kemarin kita udah coba untuk menghubungi keluarga kita dan diangkat oleh Ibu. Alhamdulillah respon Ibu baik, dan kita juga menanyakan kabar Ibu gimana, dan juga kabar ayah juga. Tapi dari nada bicara Ibu yang kita dengar, alhamdulillah semuanya kayak baik-baik aja Bu, seperti tidak ada masalah. Jadi kita udah berpikir positif, mungkin selama kita pernah menghubungi orang tua mungkin tidak jadi apa-apa karena kita aja terlalu berpikir negatif. Berarti kita sudah melakukan kemarin itu untuk mencoba untuk menghubungi keluarga ya Nak ya, mencoba untuk menghubungi keluarga dan diangkat oleh Ibu kita. Oke, alhamdulillah responnya baik, ditanggapi ya kita ya. Jadi pikiran kita selama ini alhamdulillah itu tidak akan terjadi insya Allah ya kita ya. Mari kita yang Ibu sampaikan tadi itu Ibu akan memperlihatkan video singkat tentang semangat kita. Jangan pernah menyerah di dalam pembelajaran. Silakan kita lihat. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Video tadi bisa banyak motivasi ya Bu, dimana di video tadi kita memulai semuanya dengan mimpi. Jadi kalau kita tidak usaha, jadi tidak ada hasilnya. Iya benar sekali ya kita ya. Tuliskan apa rencana kita ke depannya setelah kita melakukan konseling ini. Boleh kita list ya. Baik. Nanti ini
rencana untuk kedepannya kita ya. Yang pertama yaitu minat belajar yang kurang. Rencananya untuk mencoba untuk meningkatkan. Oke, mari kita lihat satu persatu ya kita ya. Nah, dari tadi yang pertama tadi minat belajar yang kurang ini ada tidak kendalanya? Ada Apa itu kendala yang apa kita? masih kurang paham materi belajarnya, jadi kayak minat belajarnya masih rendah ya. Berarti kendalanya masih kurang paham dari materi pembelajaran ya kita ya. Dengan tugas kita menumpuk tadi itu bisa dikatakan kita belum paham untuk mengerjakannya. Mungkin dari hal itu kita bisa juga bertanya langsung ke guru yang bersangkutan ya nak ya, ataupun dengan temannya kita, teman sekelas kita tadi ya nak. Jadi berarti untuk rencana yang kedua susah bergaul dengan rencana, memahami karakter semua teman dan lebih percaya diri lagi. Ini kira-kira ada kendalanya nak? Iya Bu, karena takut nanti dicemoohkan. Kita merasa takut untuk dicemoohkan. Komitmen kita terkait penyesuaian diri bagaimana? Kalau harapan itu tentang penyesuaian diri, Dengan komitmennya ya Teh ya, komitmennya untuk penyesuaian diri itu. akan mencoba lagi ya Bu untuk bergaul tanpa minder. Kalau teman itu tidak mau berteman dengan kita, Iya. lebih percaya diri aja untuk bahwa teman itu mau. Iya, berpikir positif kalau Iya. teman itu akan mau ya kita ya, tidak merespon ya kita ya. Oke lah kita. Nah sekarang ini kan sudah jelas ya nak ya, Iya. sudah jelas yang akan kita lakukan. Poin pertama, kedua sampai selanjutnya. Nah sekarang kita buat komitmen ya nak ya, kita buat komitmen apakah kita bersedia menjalankan apa yang sudah kita rencanakan ini. Bersedia. Bersedia ya, berarti kita sudah bertanggung jawab loh untuk mencoba untuk berkomitmen ya, untuk lebih meningkatkan lagi minat belajarnya kita seperti itu ya. Berarti sekarang kita sudah komitmen ya nak, untuk kedepannya ibu akan pantau ya, ibu akan lihat perubahan ataupun rencana-rencana kita ini apakah kita lakukan dengan baik ataupun ada berjalan dengan baik ya nak ya. Permasalahan yang kita hadapi ini terentaskan atau terselesaikan. Oke. Nah baiklah kita, karena kita ini sudah tahu ya apa yang akan kita lakukan, kita juga berkomitmen apa ada yang ingin kita tanyakan sama ibu nak. Tentang membagi waktu Bu. Tentang membagi waktu ya. Karena kita masih susah untuk membagi waktu belajar dan bermain. Jadi kita ingin tanyakan ke ibu gimana caranya supaya kita bisa membagi waktu belajar kita dan waktu bermain. Oke, yang ingin kita tanyakan, yang menjadi persoalan sekarang ini membagi waktu tadi yang kita sampaikan ya, Iya. membagi waktu antara belajar dan bermain. Nah, yang telah kita lakukan ini, yang kita lakukan sebelumnya tadi ya kita ya, dengan kita lebih banyak bermain handphone, dengan kita berkeluar malam. Coba kita boleh kita tuangkan lagi di sini di atas kertas ini cara membagi waktunya. Nah, untuk pertamanya dimulai dari bangun. Ini mohon maaf kita sholat ya. Ya, dimulai dari pagi ya. Coba kita untuk lebih mengatur waktunya. Nah, bangunnya kita jam berapa itu kita? Setengah lima. Kalau jarak kita dari kos ke sekolah 5 menit ya, berarti di sini ya, dekat dari sekolah. Oke. Itu tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk kita datang ke sekolah ya.
Oke, setelah itu kita pembelajarannya di sekolah ini sampai pukul Sampai pukul 4. Iya, setengah 4 ya nak ya. 3.30. Setelah itu kita langsung pulang atau tidak? Sebelumnya tidak. Sekarang kita akan coba lagi untuk pulang sekolah, langsung pulang ke kos. Iya, sebelumnya kita tidak langsung pulang ke kos. Berarti itu kan juga sudah menghabiskan waktu berarti ya Taya. Sekarang langsung kita udah pulang setengah 4, coba langsung ke kos. Kita langsung pulang. Setelah itu kan bisa kita istirahat terlebih dahulu ya nak ya. Kalau di kos ini kita semuanya mandiri atau kalau misalkan makan masak di luar, masak sendiri. Ini juga ada kesibukannya ya Kak ya. Nah setelah itu kan bisa sampai sore. Setelah itu malam apa lagi kegiatannya? Yang sebelumnya keluar malam sekarang kita rencanakan lagi agar mengatur waktunya lebih baik. Yang tadi ya Taya, kalau misalkan malam kita sebelumnya pergi keluar malam, sekarang apa lagi? Nah coba untuk mempersiapkan buku pembelajaran untuk hari esok. Bisa juga kita sambil melihat ya Nak ya, melihat sampai mana materi pembelajarannya. Apabila nanti kita menjalankan ini ya, rencana-rencana ini ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan ataupun yang kita rencanakan, boleh ya Ibu panggil kembali kita. Boleh Bu. Oke, terima kasih Gita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya untuk kita ya, yang sudah kita lakukan 2 kali pertemuan untuk konsultasi ini ya nak. Untuk kedepannya adanya perubahan cara belajarnya kita itu seperti apa ya. Oke, nah sekarang kita sudah selesai ya Kak. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik ya Nak ya. Kita sudah terbuka sama Ibu, kita sudah menyampaikan permasalahannya. Terima kasih kita sudah kooperatif untuk datang ke sini dan menyampaikan permasalahan kita kembali ya. Semoga apa yang kita bahas ini memberikan perubahan kepada kita. Untuk komitmennya ini Ibu tidak ulas kembali ya kita ya. Ini sudah ada kita buat rencana-rencananya seperti apa ya Nak ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Dari konseling dan cerita seperti Ibu, kita bisa simpulkan kalau ada masalah jangan terlalu berpikir negatif, selalu berpikir positif. Kalau masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Iya, benar sekali ya. Kalau ada masalah itu kita selesaikan baik-baik, tidak terlalu larut dalam masalahnya. Nah, seperti tugas kita yang menumpuk, ya, kita akan mencoba lagi untuk tingkatkan minat belajar kita. Coba untuk rajin belajar, tugas tidak menumpuk lagi. Kita yakinkan diri kalau kita bisa untuk sukses. Nah, sukses itu bukan cuma di kecerdasan ya, juga percaya diri. Iya, benar sekali ya kita ya. Kalau kita itu bisa sukses, lagi minat belajarnya. Sekarang minat belajar kita udah kurang. Itu tanggung jawabnya kita ya. Dan tadi kita juga udah buat komitmen ya. Oke, bolehlah kita. Kalau misalkan masih ada yang ingin kita sampaikan nantinya, kita boleh datang kembali ke Ibu ya Nak ya. Boleh bercerita kembali di sini. Boleh menemui Ibu ya. Terima kasih ya kita. Iya Bu. Kita izin di kelas ya Bu. Iya Nak. Terima kasih ya Kak.